Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau masih berkenan mengasihi kami dan memberikan kami waktu bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang kudus. Kuduskan hati dan pikiran kami dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh menerima firman-Mu sehingga hari ini menjadi hari yang kudus bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami memohon, berfirmanlah. Biarlah firman-Mu menjadi bekal kami sepanjang hari ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, diambil dari kitab Nehemia, pasal 8, di bahasa Batak ayat 9, di bahasa Indonesia ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Dalam bahasa Batak, dungi romahatani Nehemia ima pangarajai dohot malim Esra siboto surati dohot halak lepi akana mangapo-apoi situan natoropi Ninama tusadok situan natoropi. Nabadia doari sadarion di Jahoba de batamunai. Di baheni unang godok rohamuna jala unang tumatangis hamu. Ai tumatangis be sadok bangsoi dung di begenasida hatani patiki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita ingat, pernahkah kita sedih, berduka, menangis karena sangat menyesali perbuatan kita yang salah. Kita menyesal, bersedih atau berduka, bahkan menangis karena kita sadar akan perbuatan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan setelah kita mendengar firman Tuhan. Karena memang firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan atau menegur. Maka ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, pernahkah kita menyadari dan mengakui kesalahan kita hingga kita sekali lagi merasa sedih? Tetapi jangan lupa kita, kalau kita bersedih akibat dari kesalahan yang kita lakukan setelah mendengar firman Tuhan, jangan lupa juga bahwa firman itu juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan atau mengubah perilaku seseorang dari yang berada dalam kegelapan masuk dalam terang firman Tuhan. Namun penyesalan rasa duka karena menyesali perbuatan itu tidak berguna tanpa pertobatan. Karena itu ketika bangsa Israel sedang berduka dan menangis saat Esra ahli kitab membacakan firman Tuhan atau hukum Taurat bagi mereka yang berkumpul untuk mendengar firman Allah, karena memang mereka umat itu meminta supaya Esra dan Nehemia juga para pengajar itu membawa hukum Taurat dan dibacakan untuk mereka. Dan Esra juga Nehemia setelah selesai pembangunan bait Allah yang hancur di zaman pembuangan, mereka memang bertekad untuk membangun rohani atau membangun
iman, pembangunan rohani. Jadi kalau secara fisik sudah selesai, maka iman yang harus dibangun. Iman secara rohani bagi umat itu supaya mereka bersekutu dengan firman Allah dan hidup sesuai dengan firman itu. Dan ketika hukum Taurat, firman Allah dibacakan oleh Ezra, bukan hanya sekedar dibacakan dalam waktu 20-30 menit, tetapi kalau kita perhatikan bahkan dia sampai setengah hari mereka mendengar firman itu dibacakan. Umat itu yang mendengar firman Allah, hukum Taurat yang dibacakan oleh Ezra itu, mereka berduka cita karena mereka menyadari kesalahan mereka, betapa jauhnya mereka dan nenek moyang mereka meninggalkan Allah, pemberontakan yang mereka lakukan kepada Allah, dan kesadaran itulah yang membuat mereka berduka. Dalam situasi yang menangis, berduka, itulah Nehemia, kepala daerah. Nehemia kalau disebut pangerajai dalam bahasa Batak atau kepala daerah, atau bagi kita itu seorang gubernur. Berkata supaya mereka jangan berduka dan menangis. Karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allah. Umat diingatkan bahwa menyesali perbuatan pelanggaran dosa itu tidak cukup, tetapi bagaimana umat keluar dari dosa itu ketika sudah menyadari kesalahan itu, keluar dari kuasa dosa dan masuk. Ada pertobatan, ada perubahan perilaku. Umat diingatkan bahwa di mana firman Allah diperdengarkan dan diterima oleh umat, itulah hari yang kudus bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Allah yang kudus berkenan berfirman kepada umatnya yang penuh dengan dosa. Nehemia mengingatkan mereka supaya tidak berduka dan menangis. Karena berduka akibat kesalahan sekali lagi tidak cukup, tapi harus disertai perubahan yang membuahkan kebaikan, kesetiaan, kesucian, hati yang taat kepada Allah untuk melakukan kehendak Allah. Karena menyesal sekali lagi tidak ada gunanya jika tidak disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu saya buat pantun. Membawa bekal kue ketan, dimakan bersama di tepi jalan. Jangan larut dalam penyesalan, firman Tuhan membawa pemulihan. Satu lagi, beli bakso pakai sambal pedas, makan berdua di dekat taman. Rasa bersalah langsung dihempas, ganti senyum karena disayang Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, firman ini juga mau mengingatkan kita betapa besar kuasa firman Tuhan itu yang bisa membuat kita mengenali diri kita, sehingga ketika kita sadar akan teguran atau kuasa firman yang bekerja di dalam diri kita, kita mau berubah. Kita mau meninggalkan perilaku atau karakter yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena sekali lagi firman itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Hidup dalam firman Allah akan mengubah dan memulihkan keadaan kita. Yang berduka jadi terhibur, yang mengalami kesusahan atau kesulitan hidup bisa melihat solusi yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Karena itu mari kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan menghendaki hati yang mau dibaharui, hati yang mau disucikan. Karena Dia sudah menebus kita, menyucikan kita dengan darah Yesus oleh karena kasih-Nya. Dia mau agar kita melangkah dari keterpurukan kita, keluar dari rasa bersalah dan berbuat sesuai kehendak-Nya. Menyesali perbuatan yang salah sangat penting, tapi penyesalan harus disertai dengan pertobatan dan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan siap mengubah kita, hanya serahkan diri diubah, dibaharui agar kita masuk di hari Tuhan yang kudus, mengalami sukacita karena Tuhan mengasihi kita dan mau menopang kita supaya kita tetap kuat di jalan yang Tuhan tunjukkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah mengingatkan kami agar kami boleh bersekutu dengan firman-Mu dan percayakan kuasa firman-Mu yang sanggup
membimbing, mengajar, menyatakan kesalahan, tetapi juga memperbaiki kelakuan kami, bahkan mendidik kami berjalan dalam kebenaran. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tinggal di hati kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya sekedar menyadari kesalahan kami, tetapi kami mengenali diri kami dan kami mau bertobat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berkenanlah Engkau Tuhan yang Maha Baik menyatakan kebaikan-Mu, pimpin dan tuntun kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Jika ada yang sedang remuk hatinya oleh karena masalah yang dihadapi, biarlah Tuhan yang membaharuinya sehingga keluar dari keterpurukan itu, dari hati yang remuk itu disatukan di dalam kasih dan kuasa firman Tuhan. Dan semangat bangkit untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika ada yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dengan firman-Mu, karena firman-Mu itulah penghibur yang sejati, yang berkuasa mengubah duka menjadi suka. Dan jika ada yang sedang sakit, pulihkan keadaannya Tuhan, firman-Mu yang menyembuhkan, sebab Engkau Yesus adalah firman yang sudah menjadi daging dan diam di antara kami. Jamalah setiap umat-Mu yang sedang kurang sehat, pulihkan tubuhnya supaya boleh dalam keadaan tubuh yang sehat memuji memuliakan Engkau. Tetapi jadilah kehendak-Mu. Bagi mereka yang bersuka cita mensyukuri ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan, biarlah Tuhan juga yang memberikan hati yang bersyukur agar mengingat bahwa umur panjang dari tangan kananmu dan hormat serta kekayaan dari tangan kirimu. Tumpangkan tangan kanan dan kirimu bagi umatmu Tuhan, supaya semuanya boleh bersuka cita mensyukuri berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaatmu, hamba-hambamu yang melayani Tuhan, supaya semua boleh menyadari keberadaannya, bahkan bangsa dan negara ini, masyarakat di sekitar kami. Tuhan berkati, Tuhan jamah setiap hati, karena kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami memohon pengampunan-Mu dan sempurnakan doa kami di dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.